Di balik kabut tebal yang mengelilingi puncak Gunung Slamet, terdapat sebuah desa yang konon tersembunyi dari pandangan dunia luar. Desa itu dikenal sebagai Desa Gaib, tempat yang penuh dengan misteri dan legenda horor. Namun, para pendaki gunung yang mendengar cerita tentang desa itu lebih sering menganggapnya cerita menakut-nakuti yang tidak layak dipercayai. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Di antara mereka adalah 4 sahabat dekat, Maya, Rizal, Dini, dan Fahri. Mereka telah lama merencanakan untuk mendaki Gunung Slamet, menguji keberanian mereka, dan menaklukkan salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, mereka memulai perjalanan mereka ke puncak yang tertutup kabut. Matahari terbenam saat mereka melangkah di jalur yang semakin curam. Cahaya yang remang-remang mulai menyelimuti hutan yang lebat di sekitar mereka. Suara desiran angin membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun, kegembiraan dan semangat petualangan membuat mereka tetap maju. Tiba-tiba, hujan deras mulai turun, memperumit pendakian mereka. Kabut yang tebal menyelimuti visibilitas, membuat mereka kesulitan untuk melihat jalan mereka. Namun, mereka bertekad untuk tidak menyerah. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di persimpangan yang terlihat seperti bercabang beberapa arah. Tidak ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan jalan yang benar. Maya yang bertindak sebagai pemimpin perjalanan memutuskan untuk mengambil jalan yang menurutnya benar. Mereka terus berjalan, tetapi semakin lama, semakin mereka merasa bahwa mereka telah tersesat. Kabut semakin tebal, dan malam semakin gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar di antara dedaunan yang bergoyang oleh angin. Hati mereka mulai memburuk saat ketakutan mulai menguasai pikiran mereka. "Apakah kita benar-benar tersesat?" tanya Dini, suaranya gemetar. Rizal mencoba untuk tetap tenang. "Mungkin kita hanya perlu terus maju. Pasti ada jalan keluar dari sini." Namun, setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi mengenali jalan di mana mereka berada. Mereka telah tersesat di hutan yang gelap dan menyeramkan. "Tidak mungkin," Maya berkata dengan nada putus asa. "Kita harus mencari tempat untuk berlindung. Esok pagi kita bisa mencoba menemukan jalan kembali." Mereka mencari-cari tempat untuk beristirahat di antara pohon-pohon yang rimbun. Namun ketika mereka menemukan sebuah pondok kecil yang nampaknya ditinggalkan pemiliknya, mereka merasa lega. "Setidaknya kita akan aman di sini, ya untuk sementara waktu," kata Fahri. Mereka memasuki pondok dengan hati-hati. Tetapi tidak ada yang mereka temukan selain keheningan yang menakutkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum mencoba mencari jalan keluar lagi keesokan paginya.
Kegelapan malam menjadi semakin pekat di sekitar pondok kecil tempat Maya dan teman-temannya berlindung. Angin berdesir dengan suara aneh, seakan menyuarakan peringatan tak kasat mata. Di dalam pondok yang gelap, mereka duduk dengan tegang, mencoba mencari kenyamanan dalam ketidakpastian yang menggelayut di udara. Tiba-tiba, suara langkah kaki halus terdengar di luar. Maya yang berada di dekat pintu menahan nafasnya saat suara itu semakin dekat. Dengan hati-hati, dia melangkah ke pintu dan membukanya, hanya untuk menemukan kegelapan yang menyilaukan. "Apakah ada yang di luar sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tetapi tidak ada jawaban, hanya gemericik angin yang menyelinap masuk ke dalam pondok. Fahri menyalakan senter yang mereka bawa, memancarkan cahaya yang redup di sekeliling mereka. Namun, cahaya itu hanya menyorot kehampaan yang menegangkan. Dalam keadaan tegang, mereka berusaha untuk tidur sejenak. Tetapi mimpi buruk tentang kegelapan dan suara-suara misterius menghantui mereka tanpa henti. Pagi datang dengan lambat, membawa sedikit cahaya yang menembus kabut di luar pondok. Tanpa ragu, Maya dan teman-temannya segera keluar, berharap untuk menemukan jalan keluar dari hutan yang menakutkan itu. Namun, apa yang mereka temukan adalah pemandangan yang mengejutkan. Pondok tempat mereka bermalam semalam itu tidak lagi ada. Hanya lantai tanah yang kosong dan pohon-pohon yang gelap yang menyambut mereka. "Mengapa pondoknya hilang?" tanya Dini dengan suara penuh keheranan. Rizal menatap ke sekeliling dengan ekspresi khawatir. "Kita harus segera menemukan jalan keluar dari sini. Sudah tidak ada waktu untuk kehilangan." Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka, tetapi jalan di sekitar mereka masih tampak asing dan tidak dikenal. Setiap sudut hutan menghadirkan rasa takut yang semakin memuncak di dalam hati mereka. Malam kembali turun, membawa kegelapan yang menyelimuti mereka seperti selimut yang mendidih. Tanpa memiliki pilihan lain, mereka mencari tempat untuk berlindung sekali lagi, berharap bisa bertahan hingga pagi. Namun, ketika malam semakin larut, mereka mendengar suara-suara yang menyeramkan di sekitar mereka. Suara-suara yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suara-suara yang membawa rasa takut yang menggigilkan tulang. Keesokan harinya, mentari terbit dengan gemulai, menyinari puncak Gunung Slamet yang masih diliputi kabut tipis. Namun, di desa gaib, suasana tetap kelam. Penduduk desa yang terdiri dari makhluk-makhluk gaib berkumpul di sekitar pondok tempat 4 sahabat yang tersesat semalam. "Kita harus menyembunyikan jejak mereka," ujar seorang makhluk bertubuh besar dengan suara serak. "Kita tidak ingin ada yang mengetahui tentang eksistensi desa gaib ini." Mereka sepakat untuk menghapus segala jejak yang mengarah ke desa gaib, sehingga tak seorang pun yang bisa menemukan tempat terlarang mereka. Tetapi seorang makhluk yang tampak lebih bijak dari yang lain mengusulkan rencana lain. "Mereka adalah tamu yang tak diundang, tetapi kita dapat memanfaatkan mereka," katanya. Suaranya berdering di udara sepi. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan keberadaan 4 sahabat itu untuk tujuan mereka sendiri. Dengan sengaja menyediakan petunjuk palsu, mereka akan membiarkan 4 sahabat itu tersesat lebih dalam di dalam hutan, terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh kekuatan mereka.
Sementara itu, di dalam ilusi yang diciptakan oleh makhluk desa gaib, Maya, Rizal, Dini, dan Fahri terus berusaha mencari jalan keluar. Mereka terperangkap dalam lingkaran kegelapan, kebingungan, dan putus asa. Tetapi ketika segala harapan tampak sirna, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah artefak kuno tergeletak di tengah hutan, bersinar samar di bawah sinar mentari yang masuk melalui celah pepohonan. Dengan perasaan takjub, mereka mendekatinya dan menemukan bahwa itu adalah sebuah peta kuno yang tampaknya menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Dengan ini, kita mungkin bisa keluar dari sini, kata Rizal, suaranya penuh dengan harapan. Mereka mengikuti petunjuk di peta, mengarahkan langkah mereka ke arah yang tampaknya benar. Namun, mereka tak menyadari bahwa peta itu sendiri adalah sebuah jebakan yang diciptakan oleh makhluk desa gaib. Saat mereka semakin dekat dengan batas hutan, ilusi mulai memudar, dan kebenaran yang mengerikan mulai terkuak di hadapan mereka. Dengan putus asa, mereka berusaha bertahan hidup di tengah kegelapan dan teror yang meliputi mereka. Namun, apakah mereka mampu bertahan dalam perangkap yang telah disiapkan untuk mereka? Ataukah mereka akan menjadi korban berikutnya dari rahasia gelap desa gaib itu? Maya, Rizal, Dini, dan Fahri berdiri di tengah jurang yang dalam, terjebak dalam permainan kegelapan yang mengerikan yang diciptakan oleh makhluk desa gaib. Mereka merasa putus asa, tidak tahu harus bagaimana lagi. Namun, di tengah keputusasaan mereka, sebuah suara gemuruh terdengar dari balik semak belukar di dekat mereka. Tanpa mereka sadari, sesosok makhluk itu muncul dari balik semak belukar. Makhluk itu berdiri tegak, berwujud manusia namun dengan ciri-ciri yang jauh dari biasanya. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang mendalam, dan senyumnya menunjukkan kedamaian yang tak terlihat di antara makhluk desa gaib lainnya. "Kalian telah tersesat di tanah yang berbahaya," ujar makhluk itu dengan suara yang lembut tetapi penuh dengan kekuatan. Maya, Rizal, Dini, dan Fahri menatapnya dengan penuh harapan. Tidak yakin apakah mereka dapat mempercayai makhluk ini, namun ada sesuatu yang berbeda tentangnya yang membuat mereka merasa agak tenang. "Apa kalian juga bagian dari makhluk desa gaib?" tanya Maya dengan ragu. Makhluk itu menggelengkan kepala. "Saya adalah penjaga hutan ini, pembela alam yang berusaha melindungi siapapun yang tersesat di sini dari bahaya yang mengintai." Dengan penuh kebijaksanaan, makhluk itu memberikan petunjuk kepada 4 sahabat itu tentang bagaimana melawan tipu daya makhluk desa gaib dan menemukan jalan keluar dari hutan yang terkutuk. Mereka harus melewati serangkaian ujian dan mengandalkan keberanian dan kecerdasan mereka untuk bertahan hidup. Dengan semangat baru yang menyala-nyala, Maya, Rizal, Dini, dan Fahri mengikuti petunjuk dari penjaga hutan itu. Mereka melewati rintangan-rintangan yang menakutkan, menghadapi makhluk-makhluk yang menyeramkan, dan menguji kekuatan persahabatan mereka. Di tengah perjalanan mereka menemukan sumber kekuatan yang tidak terduga. Kekuatan cinta, keberanian, dan tekad yang mengalir dari dalam diri mereka. Dengan bersama-sama, mereka menghadapi setiap rintangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Maya, Rizal, Dini, dan Fahri berdiri di depan terowongan gelap yang konon menjadi jalan keluar dari hutan yang terkutuk.
mereka memandangnya dengan campuran antara harapan dan ketidakpastian. Di hadapan mereka terbentang kegelapan yang dalam, mengancam untuk menelan mereka ke dalam kegelapan yang abadi. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka telah melewati begitu banyak ujian, dan sekarang mereka memiliki satu tujuan bersama: keluar dari hutan ini dan kembali ke dunia mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka memasuki terowongan gelap. Langkah demi langkah mengarah ke arah yang tidak diketahui. Di dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, menyulitkan perjalanan mereka. Tetapi mereka bertekad untuk tetap maju. Setelah melewati serangkaian lorong gelap yang mengelilingi mereka, mereka akhirnya mencapai ujung terowongan. Namun, apa yang mereka temukan di sana jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka keluar dari terowongan hanya untuk menemukan diri mereka kembali di desa gaib, tempat mereka pertama kali tersesat. Namun kali ini mereka tidak sendirian. Makhluk-makhluk desa gaib berkumpul di antara mereka, siap untuk menghadapi mereka dalam pertarungan terakhir. Maya, Rizaldini, dan Fahri mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan datang, mengumpulkan keberanian dan kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah saatnya untuk memperjuangkan kebebasan mereka dengan segala yang mereka miliki. Dalam pertarungan yang sengit, mereka melawan makhluk-makhluk itu dengan tekad yang kuat. Mereka menggunakan kecerdasan mereka, keterampilan bertempur, dan kekuatan persahabatan mereka untuk melawan musuh-musuh yang mengintai. Dan pada akhirnya, dengan perjuangan dan pengorbanan, mereka berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu dan menemukan jalan keluar dari desa gaib. Mereka keluar dari hutan itu sebagai pemenang, tetapi mereka juga meninggalkan sesuatu di belakang kenangan akan petualangan mengerikan mereka di desa gaib. Setelah melalui petualangan yang mengerikan di desa gaib, Maya, Rizal, Dini, dan Fahri kembali ke dunia mereka dengan nyata. Namun, meskipun mereka telah berhasil keluar dari hutan yang terkutuk, bekas luka emosional dari pengalaman mereka masih terasa. Mereka kembali ke kota mereka dengan perasaan campuran antara kelegaan karena selamat dan kecemasan akan apa yang mereka alami di desa gaib. Mereka tidak bisa membagikan kisah mereka kepada orang lain, takut bahwa tidak ada yang akan percaya pada pengalaman yang mereka alami. Namun, satu sama lain, mereka menemukan dukungan dan pengertian. Mereka tahu bahwa hanya mereka yang mengalami petualangan itu bersama-sama, dan hanya mereka yang bisa memahami perasaan dan pengalaman satu sama lain sepenuhnya. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka berusaha pulih dari trauma yang mereka alami. Mereka mendiskusikan pengalaman mereka, mencoba untuk memahami makna di balik misteri desa gaib, dan bagaimana hal itu telah mempengaruhi mereka secara pribadi. Dalam proses pemulihan mereka menemukan bahwa pengalaman itu lebih membuat mereka lebih kuat. Mereka telah belajar tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya tetap bersama dalam menghadapi kesulitan. Meskipun mereka telah mengalami ketakutan yang mendalam, mereka juga menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri mereka sendiri. Dan meskipun desa gaib mungkin tetap tidak terpecahkan, mereka tahu bahwa mereka telah menaklukkan kekuatan mereka dan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Bersama-sama, mereka melanjutkan hidup mereka dengan lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih bersatu daripada sebelumnya. Demikian akhir cerita kali ini.
Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.